Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang politik ekonomi perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Muhammad Rifki Effendi, NPM 0077, yang kedua ada Ayunda Dwi Ramadanti, NPM 0078, dan terakhir ada Ferry Arhinsa, NPM 0079. Oke, berbicara tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki pengertian perdagangan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi di dalam kerjasama atau hubungan perdagangan tersebut terdapat kesepakatan. Jadi ada bisa dikatakan ada kerelaan dari para penjalin hubungan atau kerjasama tersebut. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada paksaan dalam hal ini. Perdagangan ini atau perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi. Dalam perdagangan internasional ini dijelaskan juga dalam materi ini ya, khususnya dijelaskan juga politik ekonomi. Nah, politik ekonomi sendiri memiliki pengertian cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya mencapai kemakmuran rakyat. Itu adalah pengertian dari politik ekonomi. Nah, dalam hal ini, materi ini dapat kita simpulkan juga bahwa politik ekonomi perdagangan internasional di sini juga memiliki cara-cara yang ditempuh oleh para penjalin kerjasama yang menjalin kerjasama dan juga memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran di sini adalah bisa dikatakan sebagai profit antar para pekerja sama. Selanjutnya ada instrumen kebijakan perdagangan. Instrumen kebijakan perdagangan ini yang pertama ada tarif. Tarif memiliki pengertian pajak yang dikenakan pada barang impor atau ekspor. Nah, tarif ini adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya, $6 untuk setiap barel minyak. Tarif floor adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor. Misalnya, tarif 25% atas mobil yang diimpor. Dalam kedua kasus, dampak tarif akan meningkat biaya pengiriman barang ke suatu negara. Tarif meningkatkan pendapatan pemerintah, melindungi produsen domestik, dan memaksa konsumen membayar lebih untuk barang impor. Sehingga bisa dikatakan bahwa tarif adalah pro produsen dan anti konsumen, dan tarif juga menurunkan efisiensi keseluruhan di dunia ekonomi. Yang selanjutnya ada subsidi. Nah, subsidi adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Seperti tarif, subsidi dapat berbentuk spesifik. Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor atau bisa karena subsidi, pengirim akan mengekspor barang sampai batas di mana selisih harga domestik dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak dari subsidi ini adalah
meningkatkan harga di negara pengekspor, sedangkan di negara pengimpor harganya turun. Bentuk subsidi ini bentuknya dapat berupa uang kas, pinjaman rendah bunga, dan pengurangan pajak. Nah, subsidi membentuk produsen domestik dengan memiliki dua cara. Yang pertama ada membantu produsen domestik melawan barang impor yang harganya rendah. Yang kedua, membantu produsen domestik mendapatkan pasar ekspor. Selanjutnya ada kuota impor. Nah, kuota impor bisa dikatakan larangan langsung jumlah barang yang boleh diimpor ke sebuah negara. Nah, dalam artian lain, kuota impor ini adalah pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Jadi barang yang diimpor ini dibatasi, tidak semua bisa diimpor, ada pembatasannya. Nah, pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Misalnya, Amerika Serikat membatasi impor keju. Hanya perusahaan-perusahaan dagang tertentu yang diizinkan mengimpor keju. Masing-masing yang diberikan jatah untuk mengimpor sejumlah tertentu setiap tahun. Tidak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan. Jadi sudah ada jumlah maksimalnya. Pembatasan ekspor atau kuota impor ini akan menguntungkan industri domestik, namun meningkatkan harga barang impor. Jadi terdapat pro dan kontra di sini ya. Terus selanjutnya ada voluntary export restraint. Nah, suatu pembatasan kuota atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. Bentuk lain dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela, atau bisa dikatakan seperti tadi voluntary export restraint. Pembatasan pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor mempunyai ya. Nah, hal ini mempunyai keuntungan-keuntungan politis dan legal yang membuatnya menjadi perangkat kebijakan perdagangan yang lebih disukai dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun dari sudut pandangan ekonomi, pengendalian ekspor sukarela persis sama dengan kuota impor, di mana lisensi diberikan kepada pemerintah asing dan karena itu sangat mahal bagi negara pengimpor. Nah, voluntary export restraint selalu lebih mahal bagi negara pengimpor dibandingkan dengan tarif yang membatasi impor dengan jumlah yang sama. Bedanya apa yang menjadi pendapatan pemerintah dalam tarif menjadi yang diperoleh pihak asing dalam voluntary export restraint, sehingga voluntary export restraint ini nyata-nyata mengakibatkan kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fieri Arensa dengan NPM 79 akan melanjutkan presentasi dari Mas Fendi. Yang selanjutnya ada local content requirement, yaitu merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik. Terus yang selanjutnya ada subsidi kredit ekspor, yaitu subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. Nah, yang selanjutnya ada red tape barriers. Pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Yang selanjutnya ada national procurement, yaitu pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat
diarahkan kepada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, meskipun barang tersebut lebih mahal dari barang impor. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ayunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Dwi Ramadanti, NPM 78. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya mengenai alasan pemerintah melakukan intervensi dalam perdagangan internasional. Jadi adanya campur tangan pemerintah dalam arus bebas perdagangan ini dikarenakan alasan-alasan berikut. Yang pertama ada motif budaya. Negara-negara membatasi perdagangan barang dan jasa demi suatu tujuan budaya yang paling umum adalah untuk melindungi identitas nasional. Banyak negara memandang kebudayaan Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasionalnya. Karena kekuatan global perusahaan-perusahaan Amerika dalam barang-barang konsumen serta dalam dunia hiburan dan media. Jadi, campur tangan pemerintah dalam alasan budaya ini untuk melindungi identitas nasional. Lalu yang kedua ada motif politik. Di sini mencakup melindungi lapangan pekerjaan, menjaga keamanan nasional, menanggapi praktek dagang yang tidak adil yang dilakukan oleh negara lain, dan mendapatkan pengaruh atas negara lain. Lalu yang terakhir ada motif ekonomi. Motif ini sebagai upaya untuk melindungi industri-industri kecil dan menengah dari kompetisi serta bentuk promosi sebagai kebijakan strategi perdagangan. Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan dari strategi proteksionisme ekonomi ini. Misalnya adalah sulit untuk menentukan industri kecil menengah seperti apa yang patut mendapatkan perlindungan. Proteksi dari kompetisi internasional membuat para pengusaha cepat puas dan menjadi kurang kompetitif sehingga kurang adanya perbaikan kualitas dari waktu ke waktu dan lain sebagainya. Lalu kapan intervensi pemerintah dibutuhkan? Jadi ada dua argumen di sini, yaitu yang pertama argumen politik dan argumen ekonomi. Argumen untuk intervensi politik di sini berhubungan dengan perlindungan kepentingan kelompok tertentu dalam sebuah negara. Sedangkan argumen ekonomi biasanya berhubungan dengan memperbaiki kesejahteraan seluruh bangsa. Argumen untuk intervensi politik ini dengan melindungi kepentingan kelompok tertentu dalam suatu bangsa, biasanya produsen, sering dengan mengorbankan kelompok lain, biasanya konsumen. Lalu dalam argumen ekonomi, berkaitan dengan meningkatkan kekayaan keseluruhan bangsa. Nah, ini untuk kepentingan semua, baik produsen dan konsumen. Argumen politik ini mencakup berbagai isu, termasuk melestarikan pekerjaan, melindungi industri dianggap penting bagi keamanan nasional, membalas persaingan asing yang tidak adil, melindungi konsumen dari produk yang berbahaya, memajukan tujuan kebijakan luar negeri, dan memajukan hak asasi manusia individu di negara-negara pengekspor. Lalu dalam argumen ekonomi, untuk intervensi pemerintah ini telah mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir, sampai awal 1980-an. Sebagian besar ekonomi melihat sedikit manfaat dalam intervensi pemerintah dan sangat menganjurkan kebijakan perdagangan bebas.
Posisi ini telah berubah dengan perkembangan kebijakan perdagangan strategis. Yang selanjutnya ada peninjauan kembali perdagangan internasional. Di sini yang pertama ada retaliation dan perang perdagangan. Retaliation atau retaliasi adalah tindakan pembalasan di bidang perdagangan antar negara dalam kerangka WTO atau World Trade Organization yang dilakukan oleh suatu negara sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Jadi dengan kata lain, retaliasi ini dilakukan sebagai upaya terakhir ketika dalam suatu penyelesaian sengketa, upaya pemenuhan konsesi tidak dapat tercapainya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam praktek di WTO, retaliasi sungguh jarang dilakukan oleh negara anggota. Hanya beberapa negara saja yang berani untuk mengambil langkah retaliasi. Lalu perang perdagangan. Perang perdagangan ini merupakan konflik ekonomi yang diwujudkan dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan impor antar negara. Pembatasan impor tersebut antara lain dengan meningkatkan bea masuk barang, melarang barang tertentu diimpor, membuat standar barang yang masuk menjadi lebih tinggi, atau barang tertentu harus diuji lagi dan mendapatkan sertifikat tambahan atau yang lainnya. Jadi tujuan dari perang dagang ini untuk merugikan perdagangan negara satu sama lain. Lalu yang kedua ada politik dalam negeri. Politik dalam negeri ini seperti yang sudah dijelaskan pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi perdagangan internasional ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.